Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Yayang Sri Resdi NIM 19231097 akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 8 SMN 1 Kota Sawalunto pada materi Sistem Ekskresi Manusia. Kita masuk pada materi yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu proses pembelajaran konvensional yang cenderung didominasi oleh guru dan kurang memberikan kesempatan bagi siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan penemuan masalah secara mandiri, serta pemecahan masalah kompleks yang ada dalam pembelajaran. Selain itu, dalam kelas umumnya siswa kurang bisa bekerja sama dalam tim atau cenderung individual. Sementara siswa memiliki kemampuan intelijensi yang heterogen, mulai dari kemampuan intelijensi yang tinggi, sedang, sampai rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA adalah dengan guru memilih model pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang tepat yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui kerjasama tim dalam pembelajaran. Pada kali ini kita pilih pembelajaran kooperatif. Kenapa pembelajaran model kooperatif? Karena pembelajaran model kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari pelajaran. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu adakah perbedaan hasil belajar siswa SMP 1 Sawalunto kelas 8 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi Sistem Ekskresi pada Manusia. Yang kedua, adakah pengaruh yang signifikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada Sistem Ekskresi pada Manusia? Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SMP menggunakan model kooperatif atau dengan menggunakan model konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada materi Sistem Ekskresi Manusia. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya itu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD agar hasil belajar siswa lebih meningkat dari sebelumnya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang bagi guru yaitu satu, berkembangnya pelajaran yang lebih inovatif dengan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru untuk menentukan media belajar yang sesuai minat peserta didik dan mengikuti arus perkembangan zaman. Bagi peserta didik, manfaatnya itu memacu peserta didik agar lebih aktif dan termotivasi dalam pembelajaran, sedangkan bagi sekolah yaitu untuk memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah serta kondusifnya iklim pendidikan di Indonesia. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Tinjauan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Fitriyatus Saadah dan Laili Yunita Susanti, Fakultas Tadris IPA IAIN Jember dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 8 MTSN 1 Jember tahun 2020. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ade Nurlatifah dan Septi Amarwati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari kereaktifan siswa. Pada kerangka teori, kita dapat menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menentukan kualitas suatu bangsa. Salah satu faktor yang menentukan kualitas
Pendidikan adalah diselenggarakannya pembelajaran yang dirancang secara sistematis sesuai kaidah-kaidah pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah harus serius dalam menangani dan meningkatkan sistem pendidikan untuk menuju pendidikan yang mampu menjamin dan meningkatkan mutu, efisiensi manajemen, dan kualitas pendidikan dalam menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan kehidupan yang semakin modern ini. Pembelajaran IPA merupakan suatu mata pelajaran yang mencari tahu tentang alam secara sistematis. IPA juga merupakan mata pelajaran yang banyak melibatkan aktivitas siswa dalam pembelajarannya. Salah satunya adalah dengan banyak melibatkan berpikir kritis, praktikum, memecahkan masalah-masalah dari kehidupan yang nyata, dan membuat kesimpulan secara ilmiah. Di sini saya membuat kerangka berpikir pada kondisi awal. Saya sebagai guru menjelaskan materi menggunakan metode guru pamong menjelaskan materi menggunakan metode konvensional. Saya lihat hasil belajar siswa rendah. Lalu saya memberi tindakan dengan menjelaskan menggunakan model kooperatif tipe STAD. Hasilnya siswa berdiskusi berkelompok dan menyajikan materinya di depan kelas. Hasil akhirnya diduga melalui penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMP 1 Sawalunto. Hipotesis 0 pada penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Yang kedua, hipotesis alternatif. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Kita masuk bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode true experimental design, yaitu jenis eksperimen yang dianggap sudah baik karena sudah memenuhi persyaratan untuk kelompok lain yang tidak dikenal dalam eksperimen ikut mendapatkan pengamatan. Desain penelitian ini menggunakan desain control group, pretest, dan post-test. Karena menggunakan metode true experimental design, maka pada desain ini terdapat dua kelompok yang mendapat perlakuan yang berbeda. Pada kedua kelas ini sama. Setelah itu barulah diberikan pembelajaran yang berbeda. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe STAD, sedangkan kelas pembanding diberikan perlakuan dengan teknik belajar mengajar seperti biasa. Tahap yang terakhir, kedua kelompok ini akan diberikan post-test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar mereka atas materi sumber daya alam yang telah dipelajari untuk menjawab post-test yang diberikan. Hasil dari post-test yang diperoleh akan dibandingkan dengan nilai pretest sehingga diperoleh selisih antara nilai pretest dan post-test sama. Akan diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa terhadap mata pelajaran IPA. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 1 Kota Sawalunto dipilih karena di sekolah ini belum pernah diterapkan penggunaan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran IPA. Sekolah ini juga memiliki kelas yang paralel sehingga sesuai dalam bentuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah dan kesediaan dari guru IPA pada sekolah bersangkutan. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh siswa SMP 1 Kota Sawalunto yang berjumlah 360 siswa, sedangkan sampelnya yaitu murid kelas 8 yang dipilih sebagai kelas yang sudah masuk ke materi dan mengikuti perintah guru dengan baik. Pada variabel penelitian ini ada dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu berpengaruh penggunaan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran IPA, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SMP 1 Sawalunto. Sekian presentasi dari proposal saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.